Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast cerita bermakna ya. Kali ini kita akan mendengarkan beberapa cerita yang bermakna. Ada rema yang dapat kita terima, kita dapatkan dari mendengarkan cerita-cerita ini ya. Kita mulai saja dengan cerita pertama, berjudul Keberadaan Allah. Seorang tentara berpangkat letnan sangat akrab dengan bawahannya yang berpangkat sersan. Sersan itu cakap dan dapat dipercaya. Tetapi ada satu hal pada diri sersan itu yang tidak berkenan di hati sang letnan. Ia seorang Kristen yang taat pada imannya. Oleh sebab itu, sang letnan berencana untuk menjatuhkannya dengan beberapa taktik di depan umum. Pada hari berikutnya, ketika kompi itu dijadwalkan untuk inspeksi pagi, sang letnan memerintahkan sersan bawahannya itu berdiri di hadapan teman-temannya. Lalu sang letnan bertanya kepadanya, "Dapatkah Anda melihat langit?" "Ya, Pak." "Dapatkah Anda melihat matahari dan barisan tentara?" "Ya, Pak." "Dapatkah Anda melihat Allah?" "Tidak, Pak." Ini membuktikan bahwa Allah juga tidak ada. Sersan itu tidak hilang akal. Ia minta izin agar diberi kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. "Tentu saja," jawab sang letnan. Kemudian sersan itu menoleh ke barisan prajurit dan bertanya kepada mereka, "Adakah kamu melihat sang letnan, kakinya dan kepalanya dan lengannya?" Mereka menjawab serentak, "Ya." "Apakah kamu melihat otaknya?" "Tidak." Nah, ini membuktikan bahwa ia tidak punya otak. Ketika mendengar itu, para serdadu itu tertawa terbahak-bahak dan mulailah letnan itu pun ikut tertawa. Kemudian sersan itu kembali menghadap ke komandannya dan berkata, "Saya mohon maaf atas tindakan saya mempermalukan Bapak." "Camkan, itulah sebuah perjawaban yang baik. Aku sang letnan. Saya mohon maaf karena telah mempermalukan Anda." Dari kisah sebuah katekismus Jerman. Ya, cerita ini sangat baik ya, diambil dari katekismus, buku katekismus gereja di Jerman ya. Bagaimana kita tidak bisa mengolok-olok iman seseorang, apalagi menyatakan ketiadaan Tuhan ya. Karena seperti tadi, bisa jadi kita pun tidak punya otak, karena kita tidak melihat otak kita sendiri. Baiklah, kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Cerita selanjutnya ini adalah anekdot atau cerita dari Willie Hausumer. Kita dengarkan. Cerita ini berjudul Setiap Orang Mempunyai Masalah. Seorang ibu Cina kehilangan putra tunggalnya. Ia menghadap pemimpin agama di desanya dan berkata, "Adakah sesuatu yang dapat Anda berikan untuk mengurangi penderitaan yang saya rasakan?" "Ya," katanya, "ada sesuatu yang bagus sekali yang dapat Anda lakukan. Saya ingin agar engkau pergi dan menemukan biji sesawi dari sebuah rumah yang tidak mempunyai masalah. Biji sesawi dari rumah seperti itu dapat mencegah segala masalah. Bila engkau telah menemukannya, hantarkanlah kepadaku dan saya akan menggunakannya untuk menyembuhkan penderitaanmu." Maka ibu itu keluar dan mendatangi sebuah rumah mewah. Tampaknya tidak mungkin ada sesuatu yang kurang dalam rumah ini. Ia mengetuk pintu, mengutarakan niatnya, dan mereka menjawab, "Anda salah alamat." Kemudian mereka menguraikan kepadanya semua masalah yang mereka alami. Ketika ia mendengar permasalahan mereka, ia berpikir, "Sekarang saya tahu sesuatu tentang masalah-masalah. Mungkin saya dapat menolong orang-orang ini dengan bantuan masalah-masalah mereka sendiri." Karena itu ia mendengarkan mereka, dan ini membantu orang-orang itu. Tetapi ia tetap bertekad mencari biji sesawi ajaib itu. Walaupun sudah lama berjalan, ia tetap tidak menemukan biji itu. Di mana saja setiap orang mempunyai kesusahan yang berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya ia telah menemukan biji sesawi ajaib itu. Karena dalam usaha untuk menolong orang lain memecahkan persoalan-persoalan mereka, ia melupakan semua kesulitan yang dialaminya. Oke, tamat ya, seperti itu ceritanya. Remanya di sini kita tuh menolong orang, mendengarkan keluh kesah orang, membantu memecahkan masalah orang adalah
jalan satu-satunya kita keluar dari masalah kita, keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita alami, dan juga bisa berempati kepada orang-orang sekitar kita ya. Sebuah cerita yang baik ya. Saya mau bilang bagus tapi baik ya, baik dan bagus ceritanya ya. Kita lanjutkan cerita ketiga ini. Sentuhan lembut. Beberapa anak lelaki dari kota sedang menikmati masa liburan di sebuah ladang. Suatu hari, seekor anak sapi keluar dari kandang, dan 3 dari anak lelaki itu berusaha memasukkan kembali ke kandang. Seorang dari mereka menyeret anak sapi itu dengan memegang tanduknya yang baru tumbuh. 2 temannya yang lain mendorong anak sapi itu dari samping kiri dan kanannya. Tetapi semakin mereka menarik dan mendorong anak sapi itu, semakin berkukuh berdiri dan tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya semula. Lalu tidak lama kemudian muncullah seorang putri petani. Ia menyaksikan usaha anak-anak itu dengan tersenyum. Ia mendekati anak sapi itu, memasukkan jarinya ke moncong anak sapi. Ketika anak sapi itu menghisap jarinya, anak sapi itu segera menuntunnya ke ladang. Ia segera menuntunnya ke kandang. Anak sapi itu pun mengikutinya dengan rela. Anak-anak lelaki tadi menggeleng-gelengkan kepala penuh kekaguman. Mereka telah menggunakan pendekatan yang keliru. Mereka memaksakan apa yang menjadi kehendak mereka, tanpa menghiraukan sama sekali apa yang dikehendaki anak sapi itu. Putri petani itu berperan sebagai malaikat yang lain. Ia memberikan apa yang dikehendaki anak sapi, dan anak sapi itu mengikuti kehendak sang putri dengan rela. Ini cerita anekdot disadur dari William Barclay, tulisan William Barclay ya. Luar biasa ceritanya ya. Dalam menarik atau memindahkan sesuatu terhadap suatu pribadi yang hidup, jangankan manusia, binatang pun ternyata kita harus tahu selahnya ya. Kita nggak bisa seenak kita menurut kepada kita. Kita harus tahu negosiasi dengan tidak menggunakan kekerasan, tetapi negosiasi ya untuk menggeser segala sesuatu. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi cerita terakhir. Kita sambung pada episode berikutnya ya. Sampai jumpa.